Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Harlen Official. Di sini saya mau membahas mengenai pelaksanaan reforma agraria bagian 3, yaitu penataan akses serta penanganan sengketa dan konflik agraria ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Kembali lagi di sini saya jelaskan bahwa dasar hukum utama pelaksanaan reforma agraria adalah Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan dan reforma. Juga saya jelaskan kembali mengenai pengertian reforma agraria, yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi yang akan kita bahas dalam video pelaksanaan reforma agraria bagian 3 ini adalah juga merupakan salah satu bentuk penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan, yaitu bentuk kedua penataan akses, serta mengenai penanganan sengketa dan konflik agraria. Ya. Baiklah, sekarang kita bahas lebih lanjut kedua hal tersebut ya. Pertama, penataan akses. Apa yang dimaksud penataan akses? Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat ya. Penataan akses ini dilaksanakan dengan satu, berbasis klaster yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh gugus tugas reforma agraria dalam rangka peningkatan skala ekonomi, nilai tambah, serta mendorong motivasi kewirausahaan subjek reforma agraria. Penataan akses ini meliputi beberapa hal ya. Antara lain A. Penataan sosial. Yang dimaksudkan dengan penataan sosial ini adalah untuk mengetahui potensi, peluang, dan kendala yang dimiliki subjek reforma agraria sebagai kelompok sasaran penataan akses ya. B. Peningkatan kapasitas kelembagaan
yang dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran penataan akses berdasarkan jenis usaha. Ya. C. Pendampingan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan melalui kemitraan yang berkeadilan. D. Peningkatan keterampilan yang dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan atau bimbingan teknis. E. Penggunaan teknologi tepat guna, ya, yang dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan dunia usaha, kerjasama dengan lembaga penelitian, dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga atau pemerintah. F. Diversifikasi usaha yang dilakukan dengan penganekaragaman jenis usaha untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan. Ya. G. Memfasilitasi akses permodalan, ya, yang dilakukan oleh lembaga keuangan, koperasi, dan atau badan usaha melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR, dan yang dilakukan melalui penetapan kebijakan pemberian pinjaman kepada kelompok sasaran penataan akses dengan bunga rendah dan dalam jangka waktu yang panjang. H. Memfasilitasi akses pemasaran atau off-taker. Ini dilakukan dengan menampung dan menyalurkan hasil usaha kelompok sasaran penataan akses. Ya. I. Penguatan basis data dan informasi komoditas. Ini dilakukan dengan menyusun basis data penataan akses yang digunakan sebagai dasar pengawasan. Ya. J. Menyediakan infrastruktur pendukung, ya. Kemudian yang kedua, penataan akses ini dilaksanakan dengan pola antara lain A. Pemberian langsung oleh pemerintah. B. Pola kerjasama antara masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik dengan badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan. Ya. C. Pola kerjasama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah sebagai penyertaan modal. Instansi mana yang melakukan penataan akses? Instansi yang melaksanakan penataan akses bagi subjek reforma agraria adalah kementerian atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh gugus tugas reforma agraria. Dan untuk itu gugus tugas reforma agraria dapat menunjuk pendamping subjek reforma agraria dan atau mitra kerja subjek reforma agraria. Kedua, mengenai pembahasan penanganan sengketa dan konflik agraria. Yang dimaksud dengan agraria adalah bumi yang meliputi permukaan bumi atau tanah
ruang atas tanah, ruang bawah tanah, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Sedangkan yang dimaksud sengketa agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Ya. Lalu yang dimaksud konflik agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan, atau budaya. Penanganan sengketa dan konflik agraria ini difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional atau Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kota secara berjenjang, ya. Dan dalam penanganan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial terhadap para pihak yang bersengketa dan berkonflik agraria. Yaitu para pihak itu adalah antara orang perorangan, antara perorangan atau kelompok dengan badan hukum, antara perorangan atau kelompok dengan lembaga, antara badan hukum dengan badan hukum, antara badan hukum dengan lembaga, dan antara lembaga dengan lembaga. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab, ya. Dan mungkin saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.